Shalom, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Berkat Tuhan dan karena anugerahnya kita bersama-sama kembali bisa beribadah pada hari Minggu ini 21 Februari 2021. Kita memasuki ibadah Prapaskah yang pertama di hari Minggu ini. Sudah berapa lama ya kita hampir 1 tahun kita mengalami pandemi COVID-19. Mazmur 13 ayat 3 mengatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Mazmur Daud dalam Mazmur 13 ini di ayat 6 diakhiri dengan doa kepercayaan yang mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, itulah yang menyertai kita senantiasa, juga dalam ibadah kita pagi hari ini. Amin. Jemaat sekalian, jalan hidup kita tidak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun, kasih Tuhan nyata pada kita pada waktunya yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, demikian kasih Tuhan pada kita, janjinya pada kita.
Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah online kita. Saya percaya kasih Tuhan yang senantiasa menuntun kita, yang kita percayai bahwa Dialah Allah yang menuntun kita dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam COVID-19. Dan kasih itu menyemangati kita di dalam menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah Prapaskah pertama. Dan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17 dengan tema Allah yang mengikat dirinya dalam perjanjian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan yang menuntun kami, Roh Kudus yang ada pada kami boleh memberikan pengertian bagi kami untuk firman Tuhan dan juga menolong kami Tuhan Yesus Kristus, baik hamba-Mu maupun semua yang mendengar boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan ini untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Kejadian pasal 9 tadi, saya akan baca ayat 8. Setelah itu saya sambung dari ayat 15 sampai dengan 17. Ayat 8 sampai 9. Ya. Baru setelah itu saya sambung ayat 15 sampai dengan ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat 15, Bapak Ibu. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang menerima firman Tuhan dan belajar melakukannya itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Janji Tuhan yang baru kita baca di dalam firman Tuhan terjadi setelah air bah selesai. Air bah yang begitu luar biasa, yang melumatkan seluruh yang hidup. Ya, firman Tuhan berkata demikian, dan tidak ada satupun yang terluput dari air bah tersebut kecuali Nuh, kecuali mereka yang ada di perahu Nuh, baik itu manusia maupun hewan yang ada di dalam perahu Nuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa peristiwa air bah itu terjadi oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa manusia yang membuat Tuhan sedemikian murka. Dapat itu kita baca di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 8. Di situ diuraikan bahwa bagaimana Allah itu murka melihat sikap manusia yang keinginannya selalu melakukan yang jahat. Itu sebabnya air bah ada. Nah, setelah air bah itu selesai, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah pemusnahan semua yang ada itu selesai, maka Allah berbicara kepada Nuh, dan Allah mengutarakan isi hatinya kepada Nuh dan memberikan janji kepada Nuh. Saya coba Bapak Ibu renungkan peristiwa ini dan saya coba masukkan dalam pikiran saya tentang peristiwa air bah ini.
Saya ada di perahu Nuh dan menyaksikan air bah itu terjadi. Firman Tuhan berkata, setelah Tuhan memberikan waktu 7 hari, Nuh memasukkan anak-anaknya termasuk binatang-binatang yang ditunjuk oleh Tuhan masuk dalam perahu. Firman Tuhan berkata, Allah menutup pintu perahu itu di belakang Nuh. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, 40 hari, 40 malam, hujan turun terus-menerus sedemikian rupa. Dan hujan itu menenggelamkan segala sesuatu yang ada. Tidak ada yang tersisa, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, tinggi air bah itu 15 hasta di atas gunung yang tertinggi di dunia. Dengan kata lain, tidak ada daratan. Dan firman Tuhan juga berkata, selama 150 tahun hal tersebut dialami oleh Nuh dalam kapalnya. Saya coba renungkan ya semakin dalam peristiwa itu, Bapak Ibu. Pada waktu hari pertama air turun sedemikian rupa, orang-orang masih menganggap seperti itu adalah hal biasa. Hari demi hari air itu semakin tinggi dan mulailah orang panik untuk mencari keselamatan. Binatang-binatang juga mencari keselamatan. Ada yang naik pohon tinggi. Tetapi makin hari makin tinggi air tersebut dan pohon itu tenggelam. Demikian juga dengan manusia. Mungkin berlari ke rumah yang bertingkat. Tetapi lama-kelamaan air itu terus naik sehingga semuanya tenggelam. Dan termasuk juga manusia. Tua, muda, anak-anak tenggelam ditelan oleh air bah itu. Alkitab kita memberitahu kita bahwa peristiwa pemunahan itu pernah terjadi di dalam sejarah manusia. Ya kan? Karena firman Tuhan ini mengatakan. Dan tetapi firman Tuhan ini juga memberikan penjelasan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan pun telah menyatakan janjinya melalui Nuh bahwa air bah tidak akan pernah terulang lagi dalam kehidupan manusia. Nah, dari peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya coba membawa kita untuk merenungkan ada 4 hal. Yang pertama, bahwa peristiwa pemusnahan melalui air bah itu terjadi oleh karena manusia begitu berdosa di hadapan Allah. Dosa yang dilakukan oleh manusia membuat Allah begitu geram sehingga semuanya ditenggelamkan. Karena memang Allah tidak dapat dipersekutukan dengan dosa. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tega melakukan semuanya itu. Sungguh dahsyat akibat dari dosa. Poin yang kedua, setelah air bah itu terjadi, adalah bahwa betapa hebat kuasa Allah itu. Ya. Tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Allah dapat melakukan air bah sedemikian rupa, seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, yang begitu hebat, dan tidak ada satu kuasa apapun di dunia yang dapat menghalanginya. Kalau saya bawa dalam peristiwa sekarang, apakah manusia dapat lepas dari kuasa Allah tersebut? Enggak. Mungkin ada orang berkata, membangun
waduk, atau membangun irigasi, atau membangun bangunan yang sangat tinggi yang menjulang. Bapak Ibu, tidak akan mungkin. Karena apa? Air bah itu 15 hasta di atas gunung yang tertinggi di dalam dunia. Jadi yang saya lihat kuasa Allah yang pertama di situ dapat melakukan air bah seperti itu. Kuasa Allah yang kedua yang saya lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa hanya Allah yang dapat menghalau, mengeringkan air bah tersebut. Gak ada kuasa yang lain. Mungkin kalau dipikirkan sekarang, pompa apa yang kira-kira bisa menyedot air yang sangat tinggi tersebut? Dan mau kemana dipompa? Gak ada kan? Kalau kita berpikir ke tanah, mau ke tanah yang mana dialirkan air itu? Semua dunia penuh dengan air. Gak ada. Hanya kuasa Allah lah yang dapat mengeringkan air bah tersebut. Dan tidak ada kuasa yang lain. Poin nomor 3, betapa bersyukurnya mereka yang ada di perahu Nuh. Betapa bersyukurnya mereka yang mendapat anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Nuh itu mendapat anugerah dari Tuhan. Anugerah Tuhan yang memilih Nuh untuk masuk, untuk membangun perahu dan masuk dalam perahu sehingga dia dan keluarganya selamat dan binatang yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menarik ya kalau kita amati firman Tuhan ini, bahwa Nuh ini adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan dengan persekutuan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nuh belajar percaya kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat perahu dan dibuat di tempat yang tinggi, itu sejarahnya, dia mengikutinya. Dia tidak membantah. Walau banyak orang mencelanya barangkali, dia katakan Nuh itu orang gila. Tetapi Nuh melakukannya dengan setia. Bergaul akrab dengan Tuhan. Poin yang pertama dari living in God's planning yang kita bangun di gereja kita adalah pertama-tama membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Saya masuk ke poin nomor 4 tentang janji Allah. Janji ke Allah kalau kita amati, janji Allah itu adalah inisiatif Allah sendiri. Tidak ada negosiasi antara Allah dan Nuh sehingga mendapatkan satu janji, enggak. Tetapi janji itu lahir dari hati Allah sendiri dan dia yang memutuskan. Memang janji itu disampaikan kepada Nuh. Tetapi Tuhanlah yang berinisiatif membuat janji tersebut. Poin yang kedua dari janji itu adalah yang saya tangkap, karena tidak ada negosiasi, tidak ada perundingan dengan siapapun termasuk dengan Nuh, yang saya tangkap dari janji itu adalah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi. Saya katakan demikian begini Bapak Ibu. Saya coba bayangkan Allah yang menciptakan manusia. Allah yang mengasihi itu menurunkan air bah dan menyaksikan tua, muda, dan anak-anak binasa. Apa yang ada di hati Tuhan? Saya pasti yakin hati Tuhan sedih. Karena apa? Firman Tuhan berkata 1 Yohanes pasal 4 ayat 8b bahwa Allah itu kasih. Allah mengasihi. Itu sebabnya kita mengenal firman Tuhan yang berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih. Jadi Tuhan membuat janji ini karena ada kasih di dalam dirinya.
Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itulah yang mendorong Tuhan untuk membuat janji tersebut. Poin yang ketiga, supaya Nuh dan keturunannya sampai di kita percaya bahwa tidak akan ada lagi air bah. Tidak ada lagi yang namanya air bah memusnahkan dunia ini. Walau pada waktu itu, walau Nuh menyaksikan awan gelap, sekarang ini lagi musim hujan Bapak Ibu, kadang-kadang awannya begitu gelap gulita, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita tidak akan ada lagi air bah. Dan untuk meyakinkan Nuh dan kita juga saat ini bahwa tidak akan ada lagi air bah, maka Tuhan buat busur di langit yang kita kenal dengan pelangi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa Dia membenci dosa, tetapi betapa Dia mengasihi. Dan saya tutup firman Tuhan ini dengan berkata, Allah yang berinisiatif memberikan janjinya kepada manusia. Untuk apa? Demi keselamatan manusia, maka Dia berikan janjinya. Dan kita kenal sekarang janji yang diberikan Tuhan untuk menyelamatkan manusia adalah kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib di kayu salib untuk menanggung seluruh amarah Tuhan akibat dosamu dan dosaku. Hebat ya. Akibat dosa manusia, Allah menimpakan itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita, percayalah janji Tuhan. Biarlah janji Tuhan boleh menyemangati kita. Untuk apa? Menyemangati kita untuk menyembah Tuhan kita. Menyemangati kita dalam kita melayani. Menyemangati kita dalam profesi kita. Menyemangati kita karena memang Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan memberikan firman-Mu bagi kami, supaya kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan. Dan supaya kami juga boleh teguh percaya kepada janji-Mu yang ya dan amin. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, bahkan yang mendengar firman Tuhan ini. Teguhkan iman percaya setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Jangan biarkan mereka gamang percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan yang terus menuntun mereka. Tuhan yang terus membimbing mereka Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang menghadapi COVID-19. Kami sangat percaya Tuhan yang terus berkarya melalui pemimpin-pemimpin kami. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden. Tuhan memberikan hati yang begitu peduli dengan rakyat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Beliau memperhatikan sedemikian rupa. Tidak satu golongan pun yang tertinggal dari kepedulian beliau. Berkati dia Tuhan Yesus. Berikan dia kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Tuhan kami yang setia kepada kami. Dan Tuhan kami di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama Yesus pasti menang. Bapa di surga, kami juga datang untuk membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menerimanya, Tuhan Yesus. Dan kami membawa ini dengan seluruh ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimulah segala hormat dan kemuliaan. Amin. Terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.